Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Alifa, NPM A1M020032, Prodi Pendidikan IPA, mata kuliah Filsafat Pendidikan IPA dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 1 mengenai mengenal filsafat dan filsafat pendidikan. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui definisi filsafat, yang kedua, untuk mengetahui filsafat pendidikan, dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui persoalan filsafat, yang keempat, untuk mengetahui cara berpikir ke filsafat, dan yang terakhir yaitu ada untuk mengetahui berbagai cabang filsafat. Itulah tadi tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Nah, teman-teman, di sini saya akan bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman. Apakah teman-teman tahu apa perbedaan antara filsafat dengan filsafat pendidikan? Nah, apabila teman-teman belum memahaminya, mari simak penjelasan materi berikut ini. Nah, di sini ada pun materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, pengertian filsafat, yang kedua, manfaat filsafat bagi kehidupan, yang ketiga yaitu ciri-ciri berpikir filosofi, dan yang keempat yaitu pengertian filsafat pendidikan, yang kelima yaitu filsafat pendidikan terapan dan filsafat umum. Selanjutnya itu yang keenam itu ada peranan filsafat pendidikan dalam pengembangan ilmu pendidikan, yang ketujuh yaitu kita akan membahas tentang persoalan filsafat, yang kedelapan kita akan membahas tentang cara berpikir ke filsafat, dan yang kesembilan yaitu kita akan membicarakan tentang berbagai cabang filsafat. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas materi yang pertama yaitu mengenai definisi filsafat. Nah, definisi filsafat adalah hasil akal seseorang manusia yang mencari, memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Adapun objek material filsafat yang diteliti adalah segala sesuatu, sedangkan subjek materialnya yaitu mencari hakikat. Maka dari itu, filsafat berarti mempertanyakan dasar dan asal-usul dari segala-galanya. Nah, untuk mencari orientasi dasar bagi kehidupan manusia. Adapun pengertian filsafat menurut Plato, yaitu filsafat merupakan pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli, atau filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Itulah tadi pengertian tentang definisi filsafat. Nah, pada zaman modern ini, pada umumnya orang telah sepakat untuk mempelajari ilmu filsafat itu dengan dua cara, yaitu dengan mempelajari sejarah perkembangan sejak dulu kala hingga sekarang atau metode historis. Dan selanjutnya yaitu dengan cara mempelajari isi atau lapangan pembahasannya yang diatur dalam bidang-bidang tertentu atau dengan cara metode sistematis. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat filsafat bagi kehidupan. Yang pertama yaitu sebagai dasar dalam bertindak, yang kedua yaitu sebagai dasar mengambil keputusan, dan yang ketiga yaitu untuk mengurangi salah paham dan konflik, dan yang keempat yaitu persiapan menghadapi situasi dunia yang selalu berubah, dan yang terakhir yaitu menjawab keraguan. Nah, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri berpikir filosofis. Yang pertama, berpikir dengan menggunakan disiplin berpikir yang tinggi. Yang kedua yaitu berpikir secara sistematis dan teliti. Dan ciri-ciri yang ketiga yaitu menyusun suatu skema secara konsepsi. Dan yang keempat yaitu menyeluruh dan seluas-luasnya atau disebut juga dengan universal. Dan yang selanjutnya yaitu ada setinggi-tingginya dan setuntas-tuntasnya serta selengkap-lengkapnya. Itulah tadi ciri-ciri mengenai berpikir filosofi. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai apa itu filsafat pendidikan. Nah, ada pun beberapa ajaran filsafat yang telah mengisi khazanah ilmu. Yang pertama yaitu idealisme. Pada idealisme ini beberapa ahli berpendapat bahwa hakikat kenyataan dunia adalah ide yang sifatnya rohani atau inteligensi. Variasi aliran ini adalah idealisme subjektif dan idealisme objektif.
yaitu ada aliran realisme, di mana aliran ini memandang realitas terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Selanjutnya yaitu ada aliran materialisme, berpendapat bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta badania. Aliran ini tidak mengakui adanya kenyataan spiritual. Selanjutnya yaitu ada aliran pragmatisme, di mana aliran ini paham dalam filsafat yang tidak bersikap mutlak atau absolut, tidak doktriner, tetapi relatif tergantung kepada kemampuan manusia. Selanjutnya, aliran yang terakhir yaitu ada eksistensialisme, di mana aliran ini memfokuskan pada pengalaman-pengalaman individu. Materi selanjutnya yaitu mengenai makna filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat akan menentukan mau dibawa kemana siswa kita. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandas dan membimbing ke arah pencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya itu ada filsafat pendidikan, pada hakikatnya adalah penerapan analisa filsafat terhadap lapangan pendidikan. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan ontologi dan pendidikan, terdiri dari teologi, kosmologi, dan manusia. Yang selanjutnya itu yaitu ada epistemologi dan pendidikan. Epistemologi memberikan sumbangan bagi filsafat pendidikan, pengetahuan apa yang harus diberikan kepada siswa, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, serta bagaimana cara menyampaikan pengetahuan merupakan sumbangan epistemologi dalam pendidikan. Yang C itu terdapat aksiologi dan pendidikan. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas nilai baik dan buruk serta indah dan jelek. Nilai terkait erat dengan pendidikan. Nilai selalu menjadi pertimbangan dalam merumuskan tujuan pendidikan. Perumusan tujuan pendidikan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai adalah hampa. Selanjutnya itu ada filsafat pendidikan terapan dan filsafat umum. Yang pertama itu ada filsafat pendidikan konservatif. Filsafat konservatif didasari oleh filsafat idealisme, realisme, humanisme, dan supernaturalisme atau realisme religius. Selanjutnya yaitu ada filsafat pendidikan progresif. Filsafat-filsafat tersebut melahirkan filsafat pendidikan esensialisme, perennialisme, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari perennialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme. Nah, yang pertama yaitu perennialisme. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme menentang pandangan progresivisme yang menekan perubahan dan sesuatu yang baru. Selanjutnya yaitu esensialisme. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Selanjutnya ada progresivisme. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Selanjutnya yang terakhir ada rekonstruksionisme. Suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Nah, selanjutnya yaitu peran filsafat pendidikan dalam pengembangan ilmu pendidikan. Peran filsafat pendidikan memberikan inspirasi, yakni menyatakan tujuan pendidikan negara bagi masyarakat, memberikan arah yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pendidikan dan praktik lapangan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori pendidik. Selanjutnya itu ada beberapa aliran filsafat yang berpengaruh dalam dunia pendidikan. Yang pertama ada idealisme, yang kedua ada aliran realisme, yang ketiga ada pragmatisme, yang keempat humanisme, dan yang kelima itu ada paham behaviorisme, yang selanjutnya yaitu ada paham konstruktivisme. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang menjadi persoalan filsafat. Pada awalnya, timbul persoalan filsafat oleh para filsuf adalah ketika manusia kagum dan heran terhadap peristiwa dan gejala-gejala alam seperti gravitasi, gempa bumi, tsunami, melihat laut yang luas, dan gejala alam lainnya.
Pada saat manusia kagum dan heran, berarti pada saat itu ia tidak tahu dan menjadi persoalan baginya. Sekarang ada ciri-ciri persoalan filsafat. Yang pertama yaitu bersifat sangat umum, yang kedua tidak menyangkut fakta, yang ketiga bersangkutan dengan nilai-nilai, yang keempat bersifat kritis, yang kelima bersifat sinoptik. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai bagaimana berpikir filsafat. Berpikir secara kefilsafatan sudah pasti berpikir secara menyeluruh dan sistematis karena berpikir adalah kegiatan menghubungkan pengetahuan atau mengelola informasi yang diterima. Pemikiran keilmuan bukanlah suatu pemikiran yang biasa, merupakan pemikiran keilmuan adalah pemikiran yang sungguh-sungguh. Artinya, sesuatu cara berpikir yang disiplin, di mana seseorang yang berpikir sungguh-sungguh tak akan membiarkan ide dan konsep yang sedang si pemikirnya berkelana tanpa arah. Namun, kesemuanya itu akan diarahkan pada suatu tujuan tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cabang filsafat. Yang pertama yaitu ada metafisika. Metafisika dapat didefinisikan sebagai studi atau pemikiran tentang sifat yang terdalam dari kenyataan atau keberadaan. Yang kedua yaitu ada epistemologi. Epistemologi merupakan persoalan kebenaran pengetahuan. Kebenaran pengetahuan disebut memenuhi syarat-syarat epistemologi karena tepat susunan atau logis. Nah, epistemologi membicarakan secara rinci dasar, batas, dan objek pengetahuan. Nah, cabang yang terakhir itu ada cabang filsafat yang dinamakan dengan aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempersoalkan penilaian atau yang berhubungan dengan nilai guna. Aksiologi dibagi menjadi dua jenis yaitu etika dan estetika. Yang pertama yaitu etika. Etika adalah bagian filsafat yang mempersoalkan penilaian atas perbuatan manusia dari sudut baik dan buruk. Sedangkan estetika merupakan bagian filsafat dan mempersoalkan penilaian atas sesuatu dari sudut indah atau tidak indah. Nah, baiklah teman-teman, mungkin itu saja pemaparan materi saya tentang bab 1 mengenai mengenal filsafat dan filsafat pendidikan. Nah, kita akan berjumpa lagi dengan pemaparan materi selanjutnya tentang bab 2. Dadah, see you next time.